Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Suwaidah dengan NIM D1C124008. Jadi pada video kali ini saya akan membuat ataupun mengaplikasikan dan menjelaskan salah satu rumus yang sering kita gunakan dalam aplikasi Microsoft Excel, yaitu rumus pivot table. Jadi pivot table ini adalah salah satu fitur yang memungkinkan kamu atau kita untuk menganalisis, merangkum, dan mempresentasikan data dalam format yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, dengan pivot table ini kita bisa mengubah nih data mentah menjadi laporan yang lebih terstruktur dan pastinya lebih ringkas. Tapi teman-teman, pivot table ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya, pivot table itu hanya bersifat report atau laporan, artinya kita tidak dapat mengedit data pada pivot table. Jika ingin mengedit data, maka kita harus melakukannya pada tabel aslinya atau sumber data. Kemudian selanjutnya untuk fungsi dari pivot table. Jadi pivot table ini berfungsi untuk meringkas data, menganalisis data, memfilter ataupun menyaring serta mengelompokkan data. Dan yang terakhir, pivot table berfungsi untuk pembuatan laporan secara dinamis. Kemudian supaya kita lebih mudah untuk memahami rumus dari pivot table ini, kita langsung saja masuk pada contoh pengaplikasiannya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data mentah yang berisi month, location, partner, item, price, amount, discount, dan tabel total. Nah, di sini saya sudah punya 7 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama menggunakan rumus pivot table. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik salah satu cells pada data mentah kita, kemudian kita klik menu insert, kemudian klik pivot table. Nah, di sini ada pilihan antara new worksheet dan existing worksheet. Nah, untuk new worksheet ini maksudnya adalah pivot table kita akan diletakkan pada sheet baru di lembar kerja selain di lembar kerja pada tabel data mentah kita. Sedangkan untuk exceeding worksheet, dia itu pivot table akan diletakkan di sheet ataupun di lembar kerja tepat di mana tabel mentah kita berada. Nah, di sini karena saya mau masuk di lembar kerja yang baru, di sheet yang baru, jadi saya akan mengklik pilihan new worksheet, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari pivot table yang masih kosong. Dan di sini ada tampilan pivot table field. Nah, icon ataupun pilihan yang ada di sini, ini adalah judul dari setiap kolom dari data mentah kita. Ada invoice, ada month, ada location, ada partner, ada item, price, amount, discount, dan total. Kemudian di bagian paling bawah ada yang namanya drop zone. Nah, drop zone ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk filter, dia itu fungsinya adalah untuk menyaring seluruh data pivot table berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan untuk kolom, dia itu fungsinya adalah untuk mengatur data secara vertikal. Contohnya, jika kita ingin melihat nih total penjualan dari tiap tahun, tapi dalam bentuk kolom, maka kita akan menggunakan drop zone yang wilayah di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah row. Row ini fungsinya adalah untuk mengatur data secara horizontal atau baris. Kemudian yang terakhir adalah values, yang fungsinya adalah untuk menampilkan perhitungan seperti sum, count, average, dan sebagainya dari data yang kita pilih. Oke, langsung saja saya akan mulai menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah saya siapkan dan akan dijawab menggunakan rumus pivot table. Pertanyaan pertama, pasar mana yang sudah menjual produk kita? Artinya, produk kita itu sudah dijual di lokasi mana saja. Jadi, kita akan menceklis bagian location. Nah, ini adalah lokasi yang sudah menjual produk kita. Ada Bali, Jakarta, dan juga Surabaya. Kalau kita mau membuktikan, teman-teman, kita masuk dalam data mentah. Di sini, di bagian kolom location, ada Surabaya, Jakarta, Bali.
kembali lagi ke Surabaya, Jakarta, dan Bali. Artinya ada pengulangan atau duplikat location di bagian data mentah. Nah, dalam pivot table diringkas menjadi satu tanpa duplikat menjadi Bali, Jakarta, dan Surabaya. Artinya kita lebih mudah melihatnya, lebih simple. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah partner kita? Artinya dalam pilihan field ini kita unchecklist dulu location, kemudian kita pilih partner. Nah, partner kita ada Laptopindo, ada Komputindo, ada PC Indo. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, berapa banyak bulan dari data yang kita punya? Pertanyaannya adalah banyak bulan, artinya bulan apa saja yang kita gunakan, bukan jumlah bulan. Jadi, kita akan masuk dulu dalam rumus pivot table, kemudian kita unchecklist partner, kemudian kita checklist bagian month karena bulan, kemudian di sini ditampilkan jumlah dari keseluruhan bulan. Bagaimana nih kalau misalnya kita mau mengubah menjadi bukan jumlah tapi banyak bulan atau bulan apa saja yang kita gunakan? Caranya cukup kita tekan bagian sum month pada values, kita pindahkan dalam row. Oke, jadi ini adalah bulan yang kita gunakan untuk penjualan kita, yaitu bulan 1. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya? Total penjualan pada lokasi di tahun tersebut. Berarti kita akan checklist bagian lokasi, kemudian bagian bulan, dan kemudian bagian partner. Nah, bukan partner ya teman-teman, tapi bagian total, karena yang diminta adalah total penjualan. Nah, ini adalah total penjualan selama 1 tahun dari masing-masing wilayah ini. Dengan banyaknya penjualan dari Bali ada 4 kali, Jakarta ada 5 kali, Surabaya itu ada 5 kali penjualan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih, dari masing-masing penjualannya itu ada berapa? Caranya kita pindahkan summon ini ke row. Dan totalnya ke row. Nah, di sini untuk wilayah Bali, untuk penjualan pertama ada 656,25 penjualan. Sedangkan untuk penjualan Jakarta, untuk penjualan kedua ada 875 penjualan. Dan Surabaya untuk penjualan ke berapa ini? 3 ada 2.550 penjualan. Nah, kalau misalnya karena pertanyaannya kan di sini yang diminta adalah selama 1 tahun, berarti kita pindahkan lagi totalnya ke bagian sum. Nah, ini adalah total penjualan dari masing-masing wilayah di bulan 1 dengan total penjualan sebesar 38.825 penjualan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan? Partner mana? Artinya partner mana yang berkontribusi paling banyak pada penjualan? Berarti kita akan klik dulu bagian partner. Partner mana yang menjual paling banyak di total? Nah, di sini sudah ditampilkan pada tabel pivot table bahwa posisi terkuat ataupun penjualan paling banyak diraih oleh Laptopindo sebanyak 16.443,75 penjualan selama 1 tahun. Nah, kemudian soal yang nomor 6, pada masing-masing lokasi, siapakah partner terkuat dalam penjualan? Pertanyaannya, pada masing-masing lokasi, siapakah partner terkuat?
berarti lokasi kita ubah dulu, kita balik. Nah, jadi di masing-masing lokasi ini partner yang paling kuat adalah di Bali. Paling kuat itu adalah VC Indo dengan total penjualan sebesar 5.118.000 5.118,75. Di wilayah Jakarta, partner terkuat diraih oleh Laptop Indo dengan total penjualan sebesar 10.250 penjualan. Sedangkan di wilayah Surabaya, partner terkuat diraih oleh Komputindo dengan total penjualan sebesar 5.550 penjualan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap area dan total penjualan di tiap area? Caranya kita unchecklist dulu semuanya. Kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir. Nah, pilihan mana saja yang akan kita checklist? Caranya, kita akan checklist bagian partner, kemudian yang kedua kita checklist bagian lokasi. Mana lokasi? Ini dia lokasi. Kemudian kita checklist bagian amount karena diminta berapa banyak unit yang dijual. Kemudian yang terakhir kita checklist bagian total. Nah, ini adalah banyak unit yang terjual di masing-masing daerah di bagian partner Komputindo. Ini adalah banyak unit yang terjual di wilayah bagian Laptop Indo, dan ini adalah banyaknya unit yang terjual pada masing-masing wilayah pada partner PC Indo dengan total penjualan di bagian paling kanan. Kemudian di sini teman-teman saya akan menjelaskan juga bagaimana sih kalau misalnya nih kita bosan menggunakan warna biru pada tabel pivot table kita. Nah, kita bisa rubah warnanya, caranya dengan kita klik salah satu cells pada, ataupun kita blok dulu semuanya. Nah, setelah itu kita masuk dalam desain. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan warna yang bisa kita pilih. Nah, di sini banyak. Ada warna abu-abu, biru, orange, kemudian kuning, ada hijau. Nah, di sini saya memilih warna hijau untuk tabel pivot table saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kalau kita mau melakukan perhitungan di tabel pivot. Jadi, tabel pivot itu juga bisa memberikan kita kemampuan untuk menganalisis data, teman-teman, dengan melakukan perhitungan yang tidak dilakukan di set data aslinya. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan fungsi calculate field atau menghitung field dan calculate items atau menghitung item. Nah, calculate field ini merupakan suatu data field yang dibuat dari suatu perhitungan buatan menggunakan data mentah atau dengan memasukkan suatu kolom virtual. Sedangkan calculate items merupakan suatu data items yang dibuat dengan mengeksekusi suatu perhitungan atau memasukkan suatu baris virtual. Nah, di sini saya akan melihat total diskon, persentase diskon di penjualan saya. Karena di data mentah hanya diberikan informasi berupa diskon dalam bentuk desimal, jadi saya akan melihat diskon dalam bentuk persentase. Caranya, saya akan menggunakan pilihan atau kolom bagian partner, bagian wilayah atau location, dan bagian diskon. Saya checklist dulu ini. Nah, jadi di sini saya akan melihat total diskon tapi dalam bentuk persentase. Caranya kita blok dulu semua datanya. Nah, kemudian kita masuk dalam pivot table analyze. Nah, masuk dalam icon field, items, dan set. Kemudian masuk dalam pilihan calculate field. Nah, di sini untuk name karena kita mau melihat persentase diskon, caranya kita masukkan dulu persen, kemudian discount. Nah, untuk bagian formula kita hapus 0, kemudian kita masuk ke rumusnya yaitu discount, insert field, kemudian dibagi,
sama price, insert field. Oke. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk persen di bagian home dan di sini. Oke. Jadi, ini adalah persentase dari total diskon yang didapatkan oleh masing-masing partner di masing-masing wilayah Bali, Surabaya, dan Jakarta. Dengan total seluruh diskonnya itu adalah, oh ini belum terbawa. Kita rubah dulu dalam persen. Nah, dengan total persentase diskon itu ada 13%, ada 15%, ada 14% di masing-masing wilayah dan di masing-masing partner. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai rumus pivot table dalam aplikasi Microsoft Excel. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan penjelasan rumus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.